Banyak orang yang mengatakan di dunia ini kita hidup tidak sendiri dan berdampingan dengan makhluk yang tak kasat mata. Tidak semua orang dianugerahi kelebihan untuk melihat dan berkomunikasi menembus alam tersebut. Lalu, bagaimana jika kelebihan tersebut malah digunakan dengan tidak semestinya dan tidak bertanggung jawab? Justru malah dijadikan suatu praktik ilmu spiritual di usaha kedai kopi yang sedang menjamur saat ini. Terlepas dari rasa percaya atau tidaknya, rasa penasaran saya lebih daripada itu. Halo, saya Christine. Selamat datang kembali di Coffee & Magazine. Pada video kali ini, kita akan membawakan kisah nyata di balik usaha kedai kopi. Simak terus perjalanan saya untuk menguak kisah ini. Di kota Yogyakarta, banyak pengusaha yang mulai bisnisnya di dunia kopi, mulai dari kedai kopi rumahan kecil hingga yang memiliki skala besar. Berdasarkan informasi yang saya dapat, kabarnya ada kedai kopi yang terlibat dengan dunia tak kasat mata serta ilmu spiritual. Saya bersama teman saya Satrio akan menguak kisah ini. Kami menelusuri kisah tersebut dan kami menemukan 2 kisah nyata yang terlibat langsung dengan hal itu. Yang pertama datang dari seorang pemilik salah satu kedai kopi yang mengalami kejadian mistis di kedainya tersebut. Baiklah, untuk kali ini saya sudah ditemani sahabat saya, Satrio. Halo. Yang akan menemani saya menguak kisah hari ini, dan ada Mas Guru yang mengalami sendiri kejadiannya. Baiklah, Mas Guru. Ya. Kita dengar di sini ada yang terjadi. Apa sih yang terjadi? Kalau yang di sini tuh sebenarnya hal-hal aneh sih, Mbak, yang menurutku tuh di luar logis sih. Di luar logis? Iya. Maksudnya hal aneh di luar logis itu apa sih, Mas? Jadi kayak apa ya? Kayak 1 minggu setelah opening itu kita kayak beberapa karyawan dan ini tuh kita sakit gitu loh. Sakit gitu. Terus kayak apa ya? Ya mengalami hal-hal yang aneh lah gitu. Hal-hal aneh? Iya, hal-hal aneh. Dan itu 1 hari setelah opening atau? Itu sekitar 2 hari sesudah opening sih. Iya. Berarti 2 hari ya. Iya, setahu saya ini baru kan ya, Mas ya? Iya. Opening ini baru Iya, banget kan? di Ya? bulan Maret Mbak, kita Maret kemarin. Baru banget berarti? Iya. Baru banget. Iya. Maaf sebelumnya kalau boleh saya tanya. Iya. Tempat ini sebelum jadi seperti ini tuh tempat apa sih? Oke, dulu itu tempat ini tuh dulu les-lesan. Terus sempat jadi rumah makan Padang gitu. Terus terbengkalai sekitar 1-2 tahun gitu, Mbak. Terbengkalai itu artinya maksudnya Udah nggak dipakai. Bener-bener kayak dengan rumput ilalang tinggi iya. kayak gitu. Iya, kayak gitu. Literally nggak ada yang masuk, nggak ada yang... Nggak ada. 2 tahun ya? 2 tahun kosong? Iya. Nah terus apa yang bikin akhirnya Mas Guru ini tempat ini kosong nih selama 2 tahun ya? Oh. Terus kok tiba-tiba kok tertarik gitu loh? Kan seperti yang kita ketahui ya, tempat 2 tahun kosong terbengkalai kan, mikir-mikir ya kan? Oke, jadi awalnya tuh saya kayak lihat, wah kayaknya ini tempat menarik nih, strategis dan tengah kota kan, dan harganya lumayan lah, murah di daerah kota itu. Oke. Iya. Berarti karena harga yang murah Iya. di tengah kota, lokasi yang strategis Iya. berarti ya. Sebelum 2 tahun kosong terbengkalai loh. Aku sedikit cerita sih ya, jadi sebelum opening itu kayak biasa nyantai, tapi setelah mau opening kayak wah kayak udah nggak enak banget nih, udaranya udah ya suasananya udah kayak apa ya, di luar logis lah kalau menurutku, kayak mencekam dan lain-lainnya. Oh mencekam, berarti dari sini Mas Guru pun merasakan. Berarti artinya nggak selalu terjadi, maksudnya sebelum opening ketika renovasi menghadiri tempat ini berarti sebelumnya tuh tidak ada aneh-aneh gitu. Sebelumnya nggak ada yang aneh, cuma ketika udah renovasi udah jadi, udah mau opening, baru hal-hal aneh-aneh itu terjadi. Tapi sebelumnya gini Mas, apakah ada ya kita kan di tanah Jawa ya. Oke. Apakah sebelumnya tuh ada precaution, maksudnya kayak ada usaha untuk ya menjaga atau melihat-lihat seperti ini, ada pernah nggak kepikiran untuk seperti itu? Kan
sebelum opening kita biasanya kan kita syukuran nih, syukuran dan lain-lainnya. Setelah itu ada salah satu temanku, dia orang pinter lah gitu kan, dia kayak ngasih tahu kalau di tempatmu itu ada gini segala macamnya. Terus sama dia akhirnya ditinggalilah satu sosok yang buat jagain sini Mbak gitu. Oke. Ya. Berarti dari awal emang sebenarnya ada ya gitu ya. Kalau misalnya temannya Mas Guru kan melihat ada. Tapi kemudian itu pun tidak terlalu mengganggu ya, Iya. dan ditemani ada yang ditinggalkan sosok yang bisa iya. menjaga Iya. gitu, membantu energi sini menjadi lebih baik, itu mungkin ya bahasanya ya. Itu lebih ke Oke. pagar ya. Iya, kayak pagar gitu. Lah tapi kalau memang sudah seperti itu, kenapa masih ada gangguan? Maksudnya kalau udah, logikanya kalau kita udah dijaga, ada bentengnya, kok masih ada gangguan tuh kenapa Mas? Waktu itu tuh ada salah satu customer nih dateng, dia kan dateng, terus kayak lihat baristaku dilihat tajam banget kan, tajam, terus dia itu main kesini, terus dia duduk lah tuh, dia ternyata customer itu temanku sendiri Mbak, temanku sendiri. Nah dia tuh lihat, ternyata di tempatmu itu banyak yang nungguin ya, kayak asik banget nih gini kan, dia cerita masalah gitu kan, terus dia kesini, terus beberapa hari kemudian ada salah satu customer tetap sini. Dia datang, dia masuk. Nah ternyata dia itu juga temanku juga Mbak, temanku. Terus aku kenalin kan sama temanku yang ini, terus yang pertama ya si ini kan kenalin. Ternyata yang customer yang tetap ini ternyata dia juga bisa kayak gitu Mbak. Artinya punya sukses, punya kelebihan gitu kan. ya. Oke. Terus dia minta tolong sama temanku ini si Aini, minta tolong, aku tolong dong dibersihin apa sih aura negatif dari tempatku, dari tubuh ini apa. Nah sama dia itu ditolong. Ternyata ada salah satu sosok yang ketinggalan di sini gitu. Dan dampaknya bikin kita semua itu jadi sakit gitu loh. Jadi sakitnya itu tuh mungkin kalau sehari 2 hari dipikirin apa pasti mungkin kayak sakit gitu kan, biasa kan, tapi logis kan ya. Terus ketika udah kok hampir seminggu kenapa, dan kejadiannya itu sebelum maghrib sampai habis isya gitu. Kita baru habis isya itu udah semangat banget, tapi sebelum itu udah lemes banget, pusing, panas gitu. Hampir setiap hari selama opening gitu ya? Selama opening gitu terus itu mulai itu. Berarti kejadian awal tuh di situ. Iya. Itu awalnya kan maksudnya sakit itu berarti belum kepikiran ya ada seperti itu ya awalnya ya. Iya. Jadi maksudnya sakit ya mungkin kecapean gitu kan, masih terus ketika itu sudah semingguan lebih dan waktunya sama ya, bersamaan terus ini nggak make sense nih gitu. Kayak ini kayak hal-hal aneh nih, di luar nalar juga nih. Terus tiba-tiba baristaku ngomong gini, "Kak, ternyata ada loh sosok yang ketinggal di sini. Dia sosoknya itu kayak cewek gede dan segala macam." Oh gitu. Terus lihat efeknya gimana? Itu Kak yang bikin kita sakit dan lain-lainnya itu dia. Oh, itu yang gitu. ngomong karyawannya Mas Guru ya? Iya. Jadi memang karyawannya Mas Guru ini mempunyai kelebihan. Iya, dia punya kelebihan, ya bisa lihat kayak gitulah. Oke, dan akhirnya menyampaikan hal itu semua ke Mas Guru. Oke, terus ketika karyawannya Mas Guru bicara soal hal-hal yang mungkin di luar nalar, itu respon Mas Guru gimana? Apa ya? Antara percaya nggak percaya atau iya, gimana? Antara percaya nggak percaya sih. Kalau dipikir logis sih mungkin karena sakit ya, tapi kok semakin sini kok semakin aneh ya. Ya berarti bisa terjadi hal-hal seperti itu. Iya. Berarti begitu sakit terus ada yang menyampaikan bahwa kita nih sakitnya karena ini loh, gitu. Tapi di luar maksudnya akhirnya ini sakit ya, maksudnya mohon maaf, apakah ada kejadian selain sakit? Selain sakit Yang lebih real gitu misalnya. apa ya? Misalnya apakah ada customer yang mungkin melihat, Apakah ada ada laporan-laporan ini, gitu iya, misalnya? iya kan? Kayak jadi ada salah satu customer nih. Jadi aku nggak terlalu kenal dia kan. Aku datang, terus dia ngomong, "Mas, sini bentar." Kenapa? Mungkin aku terasa aneh atau apa ya? Aku tuh kayak ngeliat sesosok makhluk ini cewek, tapi dia cantik banget gitu segala macem. Terus aku ngomong sama dia, "Oh iya Mas, cukup tahu aja ya. Mungkin karena itu
yang jaga di sini mungkin gitu. Tapi kalau cantik kan baik ya. Iya. Biasanya ya. Meskipun belum tentu, siapa tahu serigala berbulu domba ya. Oh iya. Nah, habis kejadian ini nih, habis kejadian itu malamnya, pas malamnya itu aku kayak mimpi dulu mbak, mimpi taruh di sini, di tempat ini, dan terus aku ditemenin sama sosok yang cewek, dia pakai baju Chinese itu kan, dia nganterin kayak muter-muter di sini, muter-muter kayak ini loh yang jaga di sini. Nah terus salah satu dari sosok itu tuh dia mau ngajak ngobrol gitu, dan dia salah satunya tuh ada di bagian belakang itu loh, dia bagian belakang, dia cerita gini, mas sebenarnya itu aku itu dulu pernah tinggal di sini di tahun 90 berapa gitu kan, dan ternyata dia itu mati dibunuh atau kalau nggak dibunuh itu bunuh diri itu antara itu. Sorry, itu mimpi, tapi mimpi itu diajak keliling-keliling Iya. ke tempat ini. Iya, jadi dia kayak ngenalin ini loh tempatku yang dulu itu gini. Untuk membuktikan kejadian mistis dan adanya penghuni lain yang mendiami kedai tersebut, kami memutuskan untuk berbicara langsung dengan barista yang memiliki kelebihan dalam hal itu. Mbak Caca, Ya. sebagai barista di sini, kita diberi informasi bahwa Mbak Caca mengalami sendiri kejadian-kejadian tersebut. Artinya Mbak Caca kan punya kelebihan ya. Kelebihan ini artinya Mbak Caca bisa melihat sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Bener apa enggak, Mbak? Awalnya aku ngerasanya itu di hari ketiga. Opening? Bukan. Oh, bukan. Itu udah setelah opening. Di hari ketiga aku kerja atau nge-shift, jadi aku mulai yang kayak kok aku ngerasa gak enak badan ya. Nah itu udah hari pertama, hari kedua kan aku masih berpikiran bahwa oh mungkin aku badannya panas karena aku lagi sakit atau aku kecapean gitu kan. Kan kita masih yang berpikiran logika aja dulu ya. Terus itu udah di hari ketiganya aku panas lagi. Jadi panasnya aku itu setiap jam 4 sore ke atas Kak. Oke. Jadi jam 4 sore ke atas menjelang maghrib, pokoknya selesainya itu setelah isya gitu. Badan aku mulai biasa lagi. Oke. Jadi yang tadi paginya itu biasa-biasa aja, sehat kayak gitu, tiba-tiba panas. Oke, Tapi tapi itu hari ketiga aku cek, loh kok ada yang ganjil di belakang. Itu pertama kali aku lihat di belakang sini. Nah di belakang ini nih ada satu sosok yang menurut aku dia bukan penunggu di sini gitu loh. Kayak, nah lu dari mana kok datang gitu kan. Terus itu udah hari ketiga, hari keempat, hari kelima itu udah yang bener-bener gak kuat lagi kan. Akhirnya aku ngomong sama ownernya, kalau Kak sorry itu saya kalau ada yang ketinggalan di sini. Nah aku cerita kalau dia si customer A itu mengadakan ritual pembersihan untuk customer B, dia meninggalkan sesuatu itu di sini gitu. Jadi kayak gimana sih Ca maksudnya gitu kan. Tapi malah di ini ya, coffee shop. Iya kan, kenapa nggak di tempat lain gitu ya maksudnya, malah di sini. Terus kalau Mbak Caca sendiri kan bisa berkomunikasi. Coba bisa nggak saat ini Mbak Caca coba berusaha membuka gerbang komunikasi. Siapa tahu karena kita nggak pernah tahu nih mereka yang memang udah tinggal di sini lebih dulu daripada kita tuh mempunyai pesan. Kan mungkin Mbak Caca pernah nih komunikasi sama sosok ini untuk ditinggalin pesan. Nah atau mungkin Mbak Caca bisa ngobrol lagi supaya pesan itu bisa tersampaikan juga gitu loh buat teman-teman yang selaku bisnis yang punya bisnis coffee shop juga gitu. Atau buat customer kalau mau bertamu seperti apa adabnya. Sebenarnya ada sih yang dari tadi di belakang. Oke. Jadi gimana sebeneran Mbak. Iya. Jadi gimana? Luaskan aja atau gimana? Ya. Boleh dibantu nggak sih Mbak kalau mau diluasin? Saya sih saya persilahkan. Saya penasaran, lebih penasaran ini. Silakan Mbak. Mungkin fokus dulu. Next time. Dia
dia bilang selamat datang, selamat malam. Karena dia itu tempatnya ada di sini, di belakang sini. Oke. Itu yang pertama kali aku temuin juga. Beliau ini suka sama air. Oh. Jadi beliau di sumur. Terus itu beliau ini lama di situ katanya. Lama di situ, tinggal di situ. Sudah berapa lama? Jauh. Ini sebelum ada ini. Kita permisi di sini untuk ngobrol, boleh ya? Kita dengan baik datang. Sosoknya, iya. Kalau boleh tahu sosoknya seperti apakah wanita, apakah pria? Wanita. Dia terlihat masih muda ya, muda bersih, menggunakan pakaian yang saya lihat sih, menggunakan pakaian ini apa namanya, adat ya. Oke. Dia udah lama di sini katanya. Saya sempat mau dipindah, tapi saya nggak mau karena saya udah lama di sini. Dia bilang itu sih. Kenapa masih di sini? Nyaman. Udah lama. Mau dipindah juga. Mana? Enak di sini Mbak. Oke. Kalau boleh tahu sebabnya ada di sini kenapa ya? Nah, itu saya yang jaga ini sebelum ini direnov, itu saya yang jaga. Terus karena suka datang banyak ya, karena banyak yang suka datang dari jalan, dari rel kereta terus ke sini. Kalau terhadap tempat ini dijadikan tempat usaha kayak kedai kopi, orang-orang banyak berdatangan, seperti itu apakah terganggu, apakah boleh atau bagaimana? Boleh aja, nggak terganggu selama nggak ganggu saya, karena saya termasuk mengganggu, yang dilakukan kami untuk mengganggu itu seperti apa? yang dilakukan Apa aja hal-hal yang bisa mengganggu? nggak ada. Mungkin saya suka karena tempatnya ada waktu untuk saya, tidak mengganggu saya selama saya ada di sini, tidak mengganggu. Apakah pernah menjahili tamu-tamu yang datang di sini? Oke. Ataukah ada penunggu lain yang mengganggu teman-teman di sini? Oh, oke. Oke. Kenapa kalau menjahili itu kenapa? Dia suka keliling, dia suka keliling. Dia seperti yang punya ini, yang dia suka
nggak suka ramai, Hmm. suka berisik. Atau dengan suara yang keras atau berbicara yang tidak sopan, seperti itu yang tidak disukai. Iya. Yang mengotori tempat, seperti itu. Baik. Ada mungkin pesan-pesan yang boleh disampaikan untuk para penonton Coven atau untuk customer yang datang di sini, atau mungkin ada yang boleh disampaikan sebagai pesan? Jangan menganggap kita ini tidak ada, karena kita sama-sama hidup ada. Kita hidup berdampingan. Baik, kita tidak bisa memungkiri bahwa memang kita dapat berdampingan baik bersama tanpa ada niatan buruk seperti itu ya. Mungkin ketika mengunjungi tempat-tempat seperti ini, jangan berpikiran lancang atau melakukan hal-hal yang mengotori tempat tersebut, seperti itu. Berarti selama kita menjaga kesopanan atau baik, maka sosok-sosok juga akan menjaga ya. Makhluk yang kita tidak bisa lihat juga akan menjaga dengan baik, seperti itu. Apakah ada manusia-manusia iseng yang mau gangguin? Banyak. Banyak yang suka cari-cari, pengen tahu, terus pengen ambil ilmu kayak gitu. Saat kamu sibuk ngapain? Berusaha menangkap, tapi sebelumnya enggak, mungkin sekarang bisa selesai buat di punya Caca, balik lagi ke asal bisa di luar terus energi. Terima kasih banyak. Terus oke. Ini udah Mbak Caca kembali? Passwordnya? Oke, jadi Kamu ngapain, Sat? Dari tadi kamu ngapain? ya, jadi ini ketika tadi Mbak Caca mulai mediasi, saya mencoba menarik energi juga, berusaha menggambar. Karena saya akhir-akhir ini lagi hobi juga gambar ya kan. Jadi saya sedikit menggambar. Mungkin Mbak Caca mungkin apakah benar kurang lebih seperti ini? Ya. Panjang. Dia suka main drum. Suka main rambut memang. Oh, tapi saya nggak bisa lihat ini sih, bagian bawahnya sih. Itu maksudnya memang apa tuh? Kayaknya emang dari sumur sih. Oh. Maksudnya setelah badan ke bawah gitu. Oh. Oke, paham. Mungkin dapat dilihatkan buat para penonton kira-kira sosok yang digambarkan sama Satria. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini yang saya tangkap melalui energi yang barusan datang buat berbicara dengan Caca. Ya, kurang lebih seperti ini lah energinya. Jadi apakah masih ada gangguan di sini? Hal-hal yang tidak membuat nyaman ini apakah masih terjadi di sini, Mbak Caca? Selama ini sih yang saya rasain sih nggak ada sih, Kak. Jadi emang yang selalu ada di sini beliau yang dari tadi. Terus juga yang kedua, aku menyebutnya sih si ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Karena emang yang kadang
yang ngajak ngobrol itu yang lebih sering si ibu rumah tangga gitu, yang biasa komunikasi. Terus yang kedua yang ada di sini beliau itu lebih yang kayak apa ya, dia nggak mau tahu, ibaratnya nggak mau mengusik yang lain-lain lagi gitu loh. Jadi kayak udah aku cuma di sini jagain udah gitu aja. Berarti saling, karena itu berdampingan, jadi sebenarnya saling apa ya, toleransi dan saling menghargai mungkin ya. Jadi supaya kita nggak sesumbar dimanapun kita berada mungkin. Iya. Karena memang kita nggak sendirian. Seperti itu mungkin. Putih-putih di atas itu antara pohon-pohon. Ini apa? Aku bilang ini apa? Ketawa gitu, kelihatan ketawa gitu. Jadi bukan tidak mungkin dan bukan tidak ada, itu ada.